Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semangat pagi dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Bisnantoro dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Hari ini bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Dr. Kemas Yakob R, spesialis patologi klinik, kemudian Magister Kesehatan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, Dok, kalau berbincang-bincang mengenai donor darah, ya. PMI Palang Merah Indonesia. Mungkin sebelum masuk ke dalam kita perkenalan dulu, Dok. Boleh. Mengapa ada Dokter Yakob di Palang Merah Indonesia ini? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya home base-nya dosen saya. Dosen di Unsri. Kebetulan saya patologi klinik, bidang laboratorium, berhubungan dengan darah. Selama saya bekerja di rumah sakit, saya kadang ngadepin pasien-pasien yang butuh darah juga. Oleh karena itu saya mulai terpikir bagaimana caranya kita menjadi solusi, ya, meningkatkan jumlah pendonor, ya, terus menghasilkan darah yang berkualitas. Nah itu, jadi itulah yang ini. Saya sendiri diajak sama pengurus PMI, dalam hal Ibu Febi, tahun 2019 untuk bergabung bersama di sini. Jadi kami mulai bergabung di UDD ini tahun 2020. Jadi kesehariannya praktek di sini ya sebagai kepala UDD dan juga sebagai dosen. Dosen ya. Dosen. Ada praktek lain nggak, Dok, di rumah sakit? Atau ada ya? Di beberapa rumah sakit ya, mengelola juga bank darah saya. Oh, di bank darah. Di bank darahnya juga. Ya, makanya tadi saya bilang tadi saya intensnya senangnya di pelayanan darah ini ya. Pelayanan darah. Karena tadi ya sampai hari ini tuh darah itu belum bisa dibuat di pabrik. Iya. Belum ada pabrik. Belum ada pabrik, pemirsa ya. Belum ada pabrik yang bisa menghasilkan darah. Ya. Ini sangat menarik sekali. Ya. Jadi ini salah satu alasan mengapa dokter fokus ya bagaimana meningkatkan jumlah pendonor yang ada di Indonesia, karena memang kekurangan ya saat ini. Iya, betul. Jadi kalau dari kita data Kemenkes tahun 2018, Sumsel ini baru bisa memenuhi kebutuhan sekitar 59% lah kurang lebih. Baru 59%, berarti masih donor sukarela ada 41 donor sukarela ya. Artinya mungkin ada yang terbantu tapi donor pengganti atau malah tidak terbantu. Itu donor sukarela sekitar 59%. Padahal kebutuhan darah itu kan butuhnya yang dalam bentuk urgen, cepat. Ya. Orang butuh darah maunya kalau bisa ada di situ. Tidak harus nyari-nyari lagi. Nah, inilah yang kita upayakan lah bersama-sama dengan komunitas Forum Komunikasi Posyandu, bersama komunitas pendonor darah, bersama-sama dengan yang lain-lain. Kami sendiri menerapkan strategi pentahelik sebetulnya. Apa itu, Dok? Pentahelik itu ya ada segi 5 lah ya. Segi 5. ABCGM. ABCGM. Ya. D-nya mana, Dok? Ya, ABCGM. Nggak pakai D. Oh, nggak pakai D. Jadi A akademik, B bisnis, C community, G-nya government, M media. Ini satu medianya ini, M-nya. A akademik. Akademik ini adalah dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan? Pertama-tama kita bermaksud masuk dunia pendidikan agar kita edukasi, betul. Edukasi pentingnya donor darah. Jadi darah. membangun mindset ya. Banyak kan orang tidak mau donor, kenapa? Takut. Ya betul. Berarti takut masalah di mana? Di mindset. Nah, kita masuk ke sana. Yang kedua, dunia pendidikan ini kan rata-rata mahasiswanya masih muda-muda. Oh ya, darahnya juga masih bagus ini, Dok. Ya, harapannya mereka masih sehat. Ya, siap. Masih sehat dan juga untuk donor darah itu cukup panjang. Ya. Kalau kita ambil pensiunan baru donor sekali, mungkin besok udah nggak donor lagi dia. Nah, itu ya, ABCGM. Ya, jadi kita kalau boleh tahu minimal berapa tahun ini, Dok, kalau untuk donor usia? Secara aturan kita 18 tahun. Ini terkait dengan undang-undang dewasa. Undang-undang tentang kedewasaan. Jadi karena dia tindakan medis ya, ada pengambilan darah itu harus ada informed consent, dia harus tanda tangan. Jadi yang boleh itu 18 tahun ke atas. Tapi kalaupun ada di bawah itu mau donor misalnya, ini kasus khusus misalnya. Ada anak usia 17 tahun, badan besar, cukup sehat, dia pengen donor, yang tanda tangan orang tuanya terpaksa. Oh, gitu. Tapi sangat jarang kita dapat seperti itu. Tapi boleh ya kalau memang itu kasus khusus dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, misalnya dia butuh dia badan kuat, sehat, berani, ya udah orang tua yang tanda tangan. Bukan dipaksa orang tua untuk donor, bukan. Tapi memang dia mau, orang tua yang tanda tangan. Tapi 18 tahun dia dianggap sudah mampu menentukan ya atau tidak bisa sendiri. Nah, usia sampai maksimal usia berapa? Kalau untuk pendonor pertama, baru pertama di donor itu 60.
Tapi kalau sudah donor rutin, boleh sampai 65 atau lebih, tapi tergantung dari pemeriksaan kesehatan tim kita. Ya kalau sehat, boleh donor, kalau nggak sehat nggak boleh. Gitu. Kemudian tadi ada B. B tadi bisnis, dunia usaha. Dunia usaha ini sebagai apa? Ya juga dunia usaha kan banyak juga karyawan-karyawannya. Perusahaan-perusahaan kan. Bagaimana dunia usaha juga bisa membantu masyarakat lah. Ya. Kemudian juga kita kalau memang dunia usaha juga bisa membantu, mungkin bisa membantu kami juga dalam bentuk bantuan CSR. Ya contoh seperti dari ada Bank Sumsel misalnya bantu peralatan itu. Bina Citra Group. Ya. Bina Citra Group dan sebagainya. Terus kemudian juga C, community, masyarakat. Ya, jadi sekarang ini kita kalau kita berpikir tentang masyarakat modern, masyarakat yang terkait dengan partisipasi. Jadi masyarakat partisipasi dalam bentuk komunitas-komunitas. Di Palembang ini cukup banyak komunitasnya. Ada komunitas Tromboperesis, ada Awan Merah, ada yang lainnya cukup banyak. Posyandu ibu-ibu. Ada posyandu ibu-ibu, ada yang lain. Nah itu, ini harus kita berdayakan. Ya, minimal tadi membangun mindset. Jangan sampai timbul hoax itu ya. Akan banyak hoax. Nah itu komunitas. Kemudian government, pemerintah dan Pak Gubernur sendiri di 2021 sudah menginstruksikan agar dalam upaya meningkatkan darah ini, maka beliau menginstruksikan dasar edarannya agar OPD di lingkungan Pemprov ini melakukan kegiatan donor darah. Dan sudah cukup banyak kita Kirsisnaker, Dishub, Bapenda, Dinas Pertanian, cukup banyak. Jadi ya sudah cukup sering kita rutin per 3 bulan ya. Ada sudah berapa kali, ada baru 1 kali ya gitu. Nah kemudian kita menggandeng media juga, ada media-media online, ada media-media yang ini ya untuk apa? Untuk membangun kesadaran masyarakat. Memang proses membangun kesadaran tidak sesuatu yang mudah, tapi itu harus kita kerjakan. Nah program kami di tahun kemarin itu ada 3, edukasi, networking, sama insentif. Edukasi ya tadi, kita datang kemana-mana ya, boleh kita jelaskan masyarakat. Kita udah pernah ke komunitas India, komunitas yang lain-lain lagi ya, sudah pernah kita sampaikan itu. Nah networking ini jejaring, kita menggandeng banyak pihak. Dengan FKPI kita punya jejaring, dengan mana lagi itu. Kemudian insentif. Nah insentif kemarin kita ada program, kita memberikan kaos ya. Kaos untuk siapa? Bukan pendonornya, untuk panitianya. Panitia yang melaksanakan kegiatan donor selama ini kan orang mikirnya pendonor saja kan. Pendonornya ya pendonor. Iya pendonor kan jelas dia darah diambil, dicatat di kita kan. Di kita kan pendonor 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75, 100 itu dapat penghargaan dari PMI. Kalau yang 75 itu nanti dari provinsi, dari Ibu Febi nanti. Kalau 100 dari Ketua PMI Pusat, Pak JK. Nah, kalau 10, 25, 50 piagam. Kemarin kita di bulan November apa Desember ada penyerahan ke donor ke-75 di Gri Agung dari Bu Febi. Jadi karena prakarsa Bu Febi ini mereka selain dapat piagam, mereka diberi ini logam mulia. Emas ya? Emas, wah lumayan tuh. Jadi ini agak spesifik, mungkin tempat lain nggak. Di Sumsel diberikan itu. Jadi untuk di Sumatera Selatan sendiri untuk pemerintahannya Gubernur dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya selaku kalau di PMI selaku apa? Ketua PMI. Ketua PMI ya, Sumsel ya. Itu cukup memperhatikan untuk program-program donor darah yang ada di Sumatera Selatan ya. Betul. Nah, pemirsa mengenai tentang donor darah ya. Banyak sekali manfaat-manfaat bagi pendonor dan juga bagi mereka yang didonorkan darah tentunya ya. Seperti apakah manfaatnya, kita akan berbincang langsung sama dokter. Manfaat dari pendonor darah itu sendiri apa, Dok? Baik, terima kasih. Ya, ini yang kadang-kadang mesti dipahami ya. Kita kan kalau mau membeli sesuatu, manfaatnya apa ya? Manfaatnya. Apa untungnya buat aku? Jung Palembang nih. Manfaatnya pertama, ketika donor darah akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Minimal tahu golongan darah pasti ya. Golongan darah, tensi ya. Nanti ada wawancara dengan dokternya, saya kan. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan untuk 4 macam penyakit ini. 4 macam penyakit ini kalau kita rupiahkan, periksa ke lab, mungkin bisa sampai 4 ini bisa 800 sampai 1.200 mungkin. Mungkin bisa lebih. Apa sih penyakitnya? HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Tapi kami bukanlah diagnostik ya, artinya kami screening saja. Jadi kalau misalnya kita akan, tapi nggak dapat hasilnya, betul. Kalau kami tidak beri hasil, berarti darahnya aman. Tapi kalau kami kirim surat, berarti ada sesuatu dalam darahnya. Ada sesuatu dalam darahnya bukan berarti bapak atau ibu pasti sakit, tidak. Maka kami konseling dulu. Kami kirim ke rumah sakit untuk bisa confirm ya. Jadi yang bisa memastikan tuh nanti rumah sakit atau dokternya yang di luar. Kalau kami screening, boleh sampaikan bahwa di darah bapak, ibu ini ada hasil yang reaktif untuk hepatitis B misalnya.
nanti silakan Bapak Ibu, nanti kita kasih pengantar untuk periksa ke rumah sakit. Nah itu ya. Nanti rumah sakit kan sama dokter periksa lagi, periksa fisik, bagaimana itu. Jadi ini ya manfaat. Ini kadang-kadang orang tidak terpikir bahwa mereka sudah diperiksa untuk kesehatan ini. Ya, kalau dirupiahkan bisa 1.200.000-an lebih ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Donor darah itu mencegah sakit jantung. Karena darahnya Keluar. Iya. Karena terjadi pembakaran kalori sampai 600 kalori. Lumayan itu Lumayan. Kalau lari udah berapa Ya. kilo itu. Cuman masalahnya mindset kita sudah donor darah makanya banyak. Nah itu hanya nggak balik lagi kalorinya. Kemudian apa lagi? Donor darah itu ada kepuasan batin. Bisa membantu orang lain. Membantu orang lain. Nah ini ya, jadi minimal 5 ini. Apalagi ketika kita donor darah, ingin kita bantu, yang tadinya sakit terus sembuh sehat, ini luar biasa sangat membantu. Ada kepuasan yang tidak bisa istilahnya kita beli dengan sesuatu. Ya itu. Jadi ini minimal 5 hal ini yang bisa kita itu. Terus manfaat-manfaatnya tadi misalnya kita juga mungkin ya akan diberi piagam penghargaan. Dan juga kalau memang rezeki, kalau 100 kali itu kan nanti diundi untuk hadiah umroh. Tapi di pusat. Ya. Nah, jadi bukan berarti 100 pasti umroh enggak diundi. Tapi yang pasti 100 kali itu dapat sehatnya rencana dari pemerintah itu. Tapi yang pastinya pendonor itu yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki manfaat. Oh iya, satu lagi lupa saya. Bahwa ketika darah kita keluarkan, terjadi proses regenerasi. Muncul darah yang baru. Muncul darah baru. Nah, kalau tidak donor-donor, darahnya yang lama itu yang berputar-putar. Memang darah itu kan ada usianya, nanti di recycle ya. Tapi dengan dikeluarkan tadi, dia akan produksi darah baru. Karena produksi lagi, ya karena kita sehat. Kalau kita nggak sehat, ya makanya nggak boleh donor darah dong. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya donor darah, yang pastinya kita akan terjadi reproduksi darah baru, kemudian terjadi kepuasan batin karena kita bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan darah, dan itu luar biasa yang sangat terbayarkan ketika kita membantu orang lain dan orang itu sembuh, dan orang itu juga sehat. Kita tidak berbangga sih, tapi kita berbahagia ada peran kita untuk proses penyembuhannya. Ini sangat luar biasa sekali. Berbicara tentang perhatian dan juga antusias masyarakat ya dok. Kalau dari tahun ke tahun kira-kira jumlah pendonor ini makin naik atau makin berkurang motivasi? Kalau saya melihatnya kan kita mulai gerakan ini pada saat kita pandemi. Pandemi ya. Nah, 2020 pandemi, 2021. Kita tahun 2020 kita cuma berhasil mengumpulkan kurang lebih 200 kantong. Per tahun. Per tahun. Nah, di tahun 2021 kita sudah bisa mengumpulkan dan mendistribusikan ya. 3.000-an. 3.000. Dari 200 ke 3.000. Wah, lumayan itu. Ya. Jadi program 5 tadi ya. Salah satunya jalan, ya. Pendidikan, kemudian yang 5 tadi sekolahan ya. Iya, sekolah, pendidikan, bisnis, dunia usaha, komunitas, pemerintahan dan media. Luar biasa sekali, ini cukup membantu sekali programnya. Alhamdulillah. Nah, dan sekarang di 2002 ini sudah hampir 6.000. Itu cuman di Palembang atau nasional nih yang 5 tadi dok? Oh, ciri khas kami. Ciri khas Palembang. Bukan Palembang, Sumsel. PMI yang ada di kota lain atau provinsi lain ya, untuk Sumatera Selatan ya. Ya, ciri khas Sumsel. Sebenarnya kalau untuk antusias pendonor kadang-kadang mereka ini ada yang takut. Terus ada juga beberapa isu-isu yang mungkin juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwasanya darah itu terkesan dijual, beli gitu. Nah, ini mohon kira-kira masyarakat ini cukup harus memperhatikan nih apa kira-kira yang harus diedukasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya darah itu tidak beli ya. Ya. Jadi ini salah satu kenapa kami bersedia turun kemana saja untuk edukasi. Siapapun yang meminta asal ya dibuat surat ya. Betul. Karena kita harus menyesuaikan jadwal juga. Karena gini, pertama takut. Takut ini ada ketakutan yang masuk akal dan tidak masuk akal. Contoh yang tidak masuk akal dok, yang tidak masuk akal dulu ya. Kalau masuk akal itu udah biasa ya. Kalau kita takut misalnya ketemu harimau jelas kita takut ya. Takut ya. Tapi kalau kita takut kecoa itu tidak masuk akal. Oh ya, lebih ke kayak trauma ya. Ya. Artinya ada satu yang bermasalah dengan alam bawah sadarnya. Ini yang kita ajak ya. Nah ini yang penting ya. Ini termasuk juga kita dalam pembangunan bangsa ini ya. Kita ini seringkali kalau istilahnya, kalau kata Muhammad Fauzi Azim itu, seorang penulis, psikolog juga, kita ini generasinya salahnya kodok. Ya. Apa salahnya kodok itu? Jadi kita dulu waktu kecil, umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, belajar berjalan, jatuh,
nanti orang tua kita atau nenek atau yang ngasuh langsung nyalain siapa? Ada kodok, ada kodok. Ada nggak kodok? Nggak ada. Jadi terbiasa menyalahkan yang lain. Terus salah, ini pukul lantainya, pukul. Padahal tidak ada apa-apa. Anak segitu belajar berjalan jatuh hal yang biasa sebetulnya. Nah, ini yang harus ini. Nah, terus berkembangnya apa? Anak diancam kalau nggak mau makan suntik, nggak mau belajar suntik, nggak mau tidur suntik. Ada nggak suntikannya? Nggak ada. Iya. Tapi yang terbaik terus suntik, hanya takut suntik. Nah, ini yang jadi mindset ini. Mindsetnya yang akan menentukan kita mau apa ke depannya. Termasuk kita dongeng Lina Bobonya, kancil nyolong ketimun. Kancil binatang licik, nyolong ketimun, akhirnya apa? Budaya kita budaya korupsi dong. Ya itu ya. Sudah kecil sudah dikasih tahu ya tentang mencuri ya. Oke, jadi agak nyimpang. Nah, jadi kita hanya edukasi. Jadi kita selalu edukasi masyarakat itu ada nyeri, tapi tidak sesakit yang dibayangkan. Apalagi sekarang dengan teknologi, itu jarumnya udah mulai diberi lapisan-lapisan, sehingga efek traumatiknya rendah. Jadi contoh pernah lihat orang orang diabetes, kan periksa darah sendiri ya, atau nyuntik sendiri, itu jarumnya itu dibikin traumatiknya rendah sekali. Sakit tetap ada sakitnya, tapi minim sekali. Agar apa? Dia tidak akan ketakutan gitu. Nah, sama seperti jarum donor nih. Tapi dok, jarumnya besar, betul besar. Kenapa? Karena yang akan lewat di situ adalah darah, sel darah. Sel darah tadi kalau lewat jarum yang sempit dengan kecepatan besar, dia kan tabak-tabakan darahnya, akan hancur darahnya, nggak manfaat jadinya. Makanya butuh jarum yang besar ukurannya itu. Nah, biar memperlancar masuknya darah ke dalam kantong darah. Ya. Nah itu ya, jadi ini ya, jadi rasa ketakutan karena jarum itu sebenarnya suatu ketakutan yang kurang real ya, kurang nyata sebenarnya. Tetap ada sakit, tapi tidak seperti yang ditakutkan. Banyak yang sudah kita edukasi hanya mau donor. Ya. Kemudian ada juga hoax begini, dok, kalau sudah donor sekali akan ketagihan. Nah, kalau nggak donor lagi bikin gemuk. Ya, nah, benar. Saya jawab, kalau benar kata-kata kamu itu, PMI nggak pernah kekurangan darah. Ada donor sekali seumur hidup. Kapan-kapan nggak pernah donor lagi. Saya 2 kali dok. 2 kali ya. Nanti habis ini saya. Ya boleh. Cek dulu kesehatannya. Jadi pernyataan tidak tepat. Jadi ya orang donor sekali ya mungkin bisa ngulang lagi, mungkin tidak ngulang lagi. Jadi tidak ada itu. Mengenai ada orang yang merasa, dok kalau saya nggak donor saya merasa nggak enak. Mungkin ada aspek psikologis juga dari tubuhnya. Tapi bukan kami. Banyak juga orang yang tidak mengatakan seperti itu. Ya, donor saja biasa. Ada spek khusus nggak dok? Orang-orang yang tidak boleh donor? Ada nanti. Ada ya. Jadi ada orang-orang yang dicekal. Iya. Dicekal ya. Orang dicekal tuh orang yang punya penyakit menular. Ya, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis itu dicekal. Memang ada syarat-syarat sendiri ya. Nanti kita akan cek dulu kesehatannya. Terus ada orang siapa yang tidak boleh donor? Orang yang sakit. Yang sudah sakit jantung nggak boleh donor. Yang sudah kena kanker nggak boleh donor. Jantung, kanker nggak boleh. Iya, nggak boleh. Dia sendiri punya kebutuhan kok. Iya. Nah, kalau jantung tadi seringkali diberi obat pengencer darah. Nah, itu bisa bahaya nantinya. Darahnya nanti pindah ke orang lain kan. Yang nerimanya yang mestinya darah berhenti malah nggak berhenti takutnya kan. Iya, nah, iya. Jadi tetap saja ada syarat-syaratnya. Ya. Secara umum syarat-syarat pendonor itu kan pertama usia tadi ya. Iya. Berat badan minimal 45 kilo. Kalau kami sih kadang menerapkannya biar aman 50 kilo lah ya ke atas ya. Terus kemudian tekanan darah, tensi normal atau kalaupun hipertensi grade 1. Ya, di bawah 160/100. Terus kemudian pada saat donor tidak sedang sakit. Terus tidak makan obat dalam 1 pekan ini, terutama antibiotik ya. Iya. Nah, kalau misalnya, dok saya ini makan obat darah tinggi, ya sudah nggak usah donor lah. Artinya secara kondisi fisiknya memang tidak sehat sebetulnya. Ya, berbicara donor dan para pendonor tadi, kan PMI ini juga ada salah satu program yang terbaru adalah jemput bola ya, ke masyarakat. Dan itu sebenarnya bukan program baru, sudah program lama ya. Cuman kayaknya di tahun ini juga lebih diantusiaskan lagi ya. Ya, masyarakat juga cukup banyak. Betul Pak Misnan ya. Jadi kegiatan kita nih mungkin 80-90% kita nih jemput bola. Nah, namanya kegiatan mobil unit. Tapi ini lebih gencar sejak ada bantuan mobil khusus nih, ada gambarnya nih. Ya, mobil khusus ini. Mobil khusus ini dari Bima Citra Group terakhir. Ya, Bima Citra Group ya, FKPI ya.
alhamdulillah dengan ada mobil itu, jadi animo masyarakat juga, oh senang, saya pengen ada mobil itu nantinya, nah, itu ya. Karena langsung kegiatan itu langsung dalam mobil. Kalau syarat-syarat masyarakat sendiri untuk mengajukan donor darah di lingkungannya apa dok? Di wilayah? Kalau mau mengajukan itu pertama ya artinya mereka secara itu resmi ya, tertulis ya. Tertulis ya. Tertulis dan juga sebisa mungkin memang diketahui ya aparat setempat, jangan sampai kita bikin acara tiba-tiba ada yang nggak setuju atau apa ya, tetap minimal pendonor apa? Minimal pendonor kalau untuk di dekat-dekat sini sekitar 30-an. 30 ya. pendonor. Kan 30 pendonor itu harus sudah ada database-nya. Ya. Ada namanya siapa. Jadi bukan berapa kira-kira, wah 30 lah, enggak kita harus ada betul-betul data siapa namanya, alamat siapa, nomornya HP-nya berapa. Jadi sudah betul-betul 99% orang yang akan donor gitu. Oh, jadi orang ini dipastikan insya Allah mau donor. Mau donor, jangan. Jadi bukan cuma sekedar nama doang. Nama doang gitu kan. Yeah. Namun toto pas sudah kita tunggu dari jam 8 sampai jam 2 cuma 5 orang donor kan. Yeah. Nah, karena proses donor ini kan pertama ya kita juga harus mempersiapkan ada aspek-aspek biaya di situ. Yeah. Ya kita harus pakai bensin, pakai kendaraan. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Kasihan ya, yang udah antusias, udah dateng, taunya sampai di sana cuma orang 5 kan ya. Makanya harus itu. Nah, kita pun sehari sebelum hari H, kita biasanya kunjungan sehari atau 2 hari. Kita ada SPO kita sehari atau 2 hari sebelum hari H-nya, kita kunjungan lokasi, memastikan bahwa betul-betul lokasi itu ada, di mana tempatnya, siapa orang-orangnya itu. Kita pastikan dulu. Jadi nggak bisa, tolong dong pagi ini pun tolong dong jam 10 nanti bisa nggak donor? Nggak bisa. Kalau untuk saat ini, jika nanti terjadi animo masyarakat yang begitu luar biasa untuk donor darah, untuk saat ini kalau PMI Sumatera Selatan untuk yang di Kota Palembang ini, kira-kira dalam 1 hari bisa melakukan berapa kali donor darah? Berapa orang? Kalau kapasitas kita bisa sampai banyak ya, sebenarnya bisa sampai 70 ya. Cuman memang ini dalam faktanya memang tidak sebanyak itu. Kita agak terbantu dengan program dari Ibu Ketua ini, pendonor dapat tambahan beras. Itu dari PMI ya, sudah sejak berapa bulan yang lalu tambahan beras sampai bulan April mungkin ya. Jadi setiap pendonor ke sini ke UDD itu dapat tambahan beras 5 kilo selingkuh di bag. Ya, nah itu. Nah, terus kalau untuk keluar kita kan punya 2 mobil ya. Iya. 2 mobil yang baru ya. Artinya kita bisa di 2 tempat sekaligus. Ya, bisa jemput 2 tempat sekaligus. Nah, kita juga tidak bisa misalnya donornya malam-malam. Nah, itu secara aturan tidak boleh. Dok, karena kan pembicaraan kita dari awal ini lebih ke donor darah ya. Sebenarnya kalau PMI ini apakah hanya fokus di donor darah atau lebih luas lagi? PMI itu luas sekali. PMI itu sebetulnya tentang kerelawanan ya, kepalang-merahan ya, bantuan ya, sebetulnya seperti itu. Jadi donor darah ini adalah bagian dari PMI Palang Merah. Donor darah ini bagian dari PMI ya. Jadi PMI itu bukan hanya donor darah, pemirsa, tapi donor darah adalah bagian dari PMI. Berarti PMI ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya. Jadi kalau mungkin Mas Misnan pernah ingat tahun 2004 ada tsunami di Aceh ya. Di Aceh. Nah, itu di sana PMI juga berperan. Kemudian kita juga di bencana-bencana berperan, di pernah gempa dan sebagainya. Terus kalau sekarang PMI Sumsel ini patroli kita. Patroli. Bahkan ketika Nataru ini ada bikin posko di sekitar Simpang 5 DPRD itu. Nah, PMI juga berperan pada pelatihan Palembang yang muda-muda ya, KSF, PMR ya. Terus juga terkait konseling ini, bencana, menemukan orang divisi khusus ya. Ada divisi khusus. Ada yang donor darah. Ya, kalau saya khusus donor darah ya. Oh, gitu. Nah, sebetulnya saya ini di bawah pengawasan dari Ketua Bidang Kesehatan dan Donor Darah. Iya. Jadi donor darahnya terpisah. Ada bidang kesehatan juga. Nah, kesehatan itu misalnya seperti yang sekarang sudah berjalan bersama satu organisasi itu, pemisahan golongan darah di pasar-pasar. Pemisahan kesehatan di pasar-pasar. Pemeriksaan golongan darah ini kira-kira gratis atau dikenakan biaya? Karena ini program dari organisasi itu gratis. Gratis ya? Karena program itu. Masih sekarang ya? Masih, nanti ada jadwal tertentu, itu masih.
ada di berbeda-beda tempatnya posisinya gitu. Kalau masyarakat sendiri, misalkan dia mau donor darah kan tidak memungkinkan atau mungkin masih takut-takut gitu. Kalau mau cek golongan darah gitu bisa ya dok ya? Bisa. Datang ke PMI atau? Bisa. Atau pas ada kegiatan. itu. Nah sebenarnya gini, kita ini harusnya ada pemetaan golongan darah. Ya. Coba Mas Bisnan lihat KTP-nya. Saya KTP-nya golongan darahnya O dok, ada. Di KTP itu ada bagian golongan darah kan? Betul ya. Tapi tidak semua orang terisi. Kosong ya, banyak ya dok Kosong. ya. Nih. Ya, sehingga kita ini hanya kesulitan. Kalau udah butuh darah kan sulit akhirnya. Ya. Nah ya, mana golongan darahnya? Ada golongan darahnya? Oke, nih ada. Oh, belum iya. diisi ya? Oh, belum diisi. Padahal saya O ya. Belum diisi ya. Nah. Padahal saya Iya. ngisi formulirnya O dok. Nah, makanya sebetulnya rencana ke depan sih kita coba bisa nggak artinya bersama-sama pemerintah ini betul-betul kita membuat yang namanya pemetaan golongan darah. Karena ada sebagian masyarakat kita ini yang termasuk darah langka. Contohnya darah Resus apa? negatif. Apa dok? Resus negatif. Ada itu? Ada. Nah, Mas Misnan tahunya cuma O ya. O, A, B, resusnya A, nggak tahu kan? A plus, B plus. Gitu. Ya, yang plus-plus itu. Iya. Itu resus. Ya. Kalau plus resus positif, kalau min atau negatif resus negatif. Nah, Itu jarang, langka. resus negatif untuk Indonesia itu kurang 1%. Kalau orang Eropa mungkin sekitar 15-an ada. Masih banyak ya berarti. Masih banyak mereka. Jadi kalau orang yang resus negatif ini butuh darah, ini susahnya bukan main. Oh gitu. Nah ini ya, jadi ini yang Jadi satu. amin gitu ya? Ya amin, B-min. Oh, ada ya? Ada. Ini wawasan baru nih pemirsa. Ada. Jadi Nah, Mas Misnan tahu nggak berapa banyak golongan darah? A, AB, B, O, nah itu 4 ya. Oh, kalau benar saya kasih ini ya. Kasih. Jadi gini, golongan darah yang sesuai SBT, International Blood Transfusion itu ada 42 macam. 42 macam. Ya. Iya. A, B, AB, O itu satu grup. Iya. Satu grup. Resus grup yang berbeda. Nanti ada KEL, DAVI, Lutheran, MNS, banyak sekali yang lain. Nggak sembarangan donor. Ya. Nah, cuman memang sekarang yang dipakai itu yang secara respon imunnya kelihatan langsung itu yang ABO dan resus. ABO. Itu yang dipakai ya. Kalau yang lain-lain itu nanti mungkin ke depan baru kita akan screening ke depan. Kalau resus negatif itu bisa nggak dikasih O dok? Oh apa? Harus O negatif ya? Ya, jadi gini, ini pendapat di masyarakat kan, O donor universal, Iya. AB resipien universal. Ya. Itu konsep dulu. Dulu. Nah, sekarang untuk bisa diberikan harus kita crossmatch dulu. Namanya uji cocok serasi. Cocok nggak darah ini? Kalau nggak cocok, walaupun golongan darah sama nggak bisa kita berikan. Apa yang terjadi dok kalau misalkan salah donor darah, salah masuk darah? Jadi darah orang yang tidak tepat masuk sini, di dalam tubuh kita akan terjadi respon imun, darah yang masuk akan dihancurkan. Jadi sia-sia. Sia-sia. Tapi nggak ada masalah harusnya ya? Mungkin bisa ada masalah lanjutannya gitu. Oh gitu. Yang pastinya darahnya tidak diterima. Ya tidak terima, bisa timbul efek-efek yang lebih buruk lagi nantinya sendiri. Nah tadi sempat bicara masalah biaya. Sebetulnya Nah lupa, biaya ini masyarakat sensitif sekali nih isu yang Sensitif, beredar. nah. Katanya donor darah ini dijual darahnya Ya. gitu ya. Jadi Itu gini, gimana dok? kalau kita bicara darah, darah itu tidak dijual. Tapi ada yang namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Nah, coba Mas Misnan. Mas Misnan itu mau minum ini, kalau beli ini, itu berapa ini kira-kira? Rp500. Rp100. Ini mata airnya di Sukomoro nih. Iya. Kalau Mas Misnan bisa nimba sendiri, ngambil sendiri, punya wilayah itu sendiri, nggak bayar. Iya. Tapi karena diproses, Dimasak, dibikin jernih, iya. ya, tidak ada bakteri, di packing, dikirim sampai ke depan kita, ada biayanya. Itu kira-kira. BPPD terkait itu. Jadi darah BPPD kalau kita sering kasih itu tiga komponen. Pertama komponen darah, komponen manajemen, komponen pemeriksaan kantong dan pemeriksaan. Darah sampai hari ini tidak bayar karena darah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, tidak bayar, gratis darah sama sekali. Yang bayar itu apa? Manajemen sama pemeriksaan sama kantong darah. Kantong darah ada biayanya. Apalagi kantong darah makin teknologi makin bagus, makin canggih ya. Ada biayanya. Pemeriksaan apa? Ada pemeriksaan untuk 4 macam penyakit minimal. HIV, hepatitis B, hepatitis sifilis. Agar darah tadi aman. Ya. Terus ada pemeriksaan lain, pemeriksaan golongan darah tadi kan, pemeriksaan HB, pemeriksaan apa masih ada. Terus manajemen apa?
Untuk apa? Untuk pembayaran gedung, gaji karyawan, bayar listrik, bayar air. Sampai sekarang PLN belum pernah gratisin ini. Sampai sekarang PAM nggak pernah gratisin untuk DD. Jadi itu harus kita bayar. Nah, jadi untuk saat ini satu kantong darah itu dihargakan 360.000 sekarang ini. Walaupun ada upaya-upaya untuk mungkin karena inflasi dan sebagainya lagi diupayakan untuk meningkat harga kantong darah. Kalau misalkan ada pendonor nih, kebetulan darah stok lagi kosong. Ketika dia mau donor, apakah memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang 4 tadi, Dok? Iya. Tetap harus dilakukan dalam waktu saat itu juga. Nah, jadi saya coba luruskan. Ini mindset juga ya. Saya coba luruskan bahwa urusan darah itu adalah urusan rumah sakit dengan PMI. Iya. Ya, gitu ya. Jadi misal, stok. Makanya di peraturan pemerintah itu sejak PP nomor 7 2011 itu rumah sakit harus punya bank darah namanya. Agar stok darah itu ada di rumah sakit, bukan di PMI stok darah. Tapi ada nggak di rumah sakit bank darah? Ada beberapa rumah sakit yang punya bank darah, ada yang belum. Tapi sekarang dikejar karena mau akreditasi, semua rumah sakit wajib punya bank darah. Bahkan istilahnya gini, di PMK nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit harus punya bank darah. Mau rumah sakit tipe A, di RSMH ya, tipe B, tipe C, tipe D, bahkan tipe D yang rumah sakit itu wajib punya bank darah. Agar stok itu ada di rumah sakit. Seperti itu ya. Nah, kebutuhan darah tadi adalah rumah sakit kan yang butuh darah itu, yang butuh darah siapa? Pasiennya, bukan dokternya. Dokternya. Dokter tentukan. Dia harus ngisi formulir. Pasien misalnya Bapak Misnan, umur sekian, butuh darah HB sekian. Karena HB tulis kan HB sekian. Butuh darah karena apa? HB rendah karena perdarahan atau apa gitu ya. Dibuat. Butuh darah apa? PRC, whole blood, TC, berapa cc dibuat. Terus tanda tangan dokternya. Jadi darah tadi bukan misalnya masuk rumah sakit terus kemudian pucet, terus ada tetangga pasiennya bilang, pucet, butuh darah, terus Mas Misnan, ada nggak darah? Enggak. Yang nentuin butuh darah itu dokter yang merawatnya atau DPJP. Dokter yang menentukan butuh darah atau tidak. Jadi kalau dokternya nggak minta darah ya nggak itu. Nah, dokter yang minta darah tadi biasanya dari suster ruangan, nanti tanyakan dulu ke bank darahnya. Kalau ada bank darahnya, kalau nggak ada langsung ke PMI ya. Ya, itulah yang agak kurang. Makanya harusnya harus punya bank darah. Kadang-kadang saya juga melihat fenomena masyarakat yang terjadi, misalkan terjadi satu kecelakaan atau apa, butuh darah, harus ke PMI. PMI 24 jam buka ya, Dok? Kita enggak. Karena yang 24 jam itu rumah sakitnya. Bank darahnya yang harus 24 jam. Oh gitu. Kalau misalkan PMI kota buka 24 jam ya. Kalau kita PMI kota 24 jam ya. Kalau kita enggak. Kenapa? Menurut kami yang harus punya stok itu rumah sakitnya. Kami keliling ngambil darah, kami periksa aman, kami kirim ke rumah sakitnya. Rumah sakit lah 24 jam. Kenapa? Kenapa harus punya bank darah? Itu respon time. Ya. Jadi setiap saat bisa dibutuhkan. Ya, karena urusan darah itu gitu. Nah, jadi kalaupun tidak ada dari bank darah habis stok. Jadi bank darah kontak kami. Kami sendiri dengan bank darah itu punya grup PA. Kami selalu share stok darah kami. Silakan mereka ambil gitu. Mereka ambil. Ya udah, mereka proses nantinya kan, gitu. Karena ada uji cocok serasi tadi. Ya, jadi kita share itu darah aman. Ya. Contoh kemarin kami baru kita di Waskita, pagi ini udah habis. Ya. Dok, kalau donor itu benar nggak boleh capek? Ya kan harusnya dalam kondisi fit ya. Fit ya. Nah, kalau misalkan di perusahaan atau tempat-tempat kerja itu, ya kan nanti diperiksa sama dokternya. Diperiksa dulu ya. Diperiksa dulu, memenuhi syarat ya itu. Nah, terus tadi kembali yang tadi. Contoh kejadian seringkali orang misalnya donor pengganti, dia langsung datang ke PMI, datang ke PMI, nyumbang darah. Nah, itu harus hati-hati. Jadi gini, untuk donor pengganti harus bawa surat dari rumah sakitnya. Harus diperiksa dulu. Bukan, harus bawa surat pengantar rumah sakit yang dia butuh darah tadi, agar nanti kantong darah yang dia sumbangkan itu bisa untuk pasien itu. Jadi sudah ada porsi namanya. Iya, sebab kalau enggak, begitu dia nyumbang darah, untuk orang lain, karena kan yang butuh darah banyak sekali. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi pemirsa yang perlu diperhatikan, kalau kita mau donor darah untuk keluarga kita atau yang sangat membutuhkan urgent, ada pengantar. Tentunya harus ada pengantar dari rumah sakit atau tempat saudara kita dirawat. Nah, itu yang terpenting. Nah, terus berbicara tentang bagaimana antusias masyarakat. Ini sebenarnya kalau akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai agak naik ya motivasi orang untuk donor darah ya, Dok ya. Nah, sebenarnya yang paling dibutuhkan sebenarnya selain bank-bank darah tadi juga
bank golongan darah ya kali ya, atau Iya. bagaimana nih kiat-kiat masyarakat supaya mau nih tahu golongan Iya. darahnya apa yang penting nih? Jadi ya itu kembali bawa edukasi ya. Karena kalau kami melihat juga ketika masyarakat itu tidak butuh darah, mereka tidak terlalu peduli. Nah, masih banyak orang yang tidak tahu golongan darahnya, ya kan? Iya. Masih banyak sekali ya. Nah, jadi memang mau tidak mau edukasi ini. Edukasi di semua sektor, di perkantoran, di pendidikan, di posyandu, Iya. di bahkan jangan-jangan ada tenaga kesehatan juga nggak paham juga kan gitu. Nah, jadi kembali bahwa kita mengajak, yuk kita gotong royong. Jadi darah tadi ya tadi, memenuhi darah tadi dengan ABCGM tadi nggak bisa Iya. sendiri, sama-sama kita. Ya. PM ini pemerintahan atau berdiri sendiri? PMI ini adalah NGO sebenarnya. NGO. Organisasi non pemerintah. Sifatnya kita internasional. Karena kalau kita bicara sejarah, PMI ini kan didirikan oleh Henry Dunant ya. Iya. Ya, ada satu peristiwa peperangan antara Prancis Vitali melawan Austria. Nah, dia hanya terbetik nyatinya untuk membantu tentara-tentara yang terkapar ini. Iya. Itulah mulanya itu Palmera. Nah, untuk Indonesia sendiri kita cuma sebulan dari kemerdekaan kita berdiri. Jadi bulan September 1945 didirikanlah Palang Merah Indonesia. Di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Palang Merah tapi di bawah pemerintah Hindia Belanda dan berkembang sekarang. Nah, untuk UDD di bawah PMI sendiri se-Indonesia ini ada sekarang lebih 200-an lebih ya. 200 lebih Hampir UDD. hampir tiap kota kabupaten ada. Untuk Sumatera Selatan ada 7 ini di 6 kabupaten, 1 kami provinsi. Di Palembang ada 2 ya berarti ya? Palembang itu 2, tapi kalau kami fungsinya sebagai pembina. Iya. Jadi utama kebutuhan daerah di Kota Palembang ya di Kota Palembang, kami support sifatnya. Jadi kami melakukan pengambilan darah untuk mensupport kebutuhan. Ya. Kalau PMI ini kan sebenarnya kan berdiri sendiri berarti ya jatuhnya ya, bukan dalam intervensi dari pemerintahan dan lain sebagainya ya. Ya, jadi PMI sendiri tidak di bawah pemerintahan, tetapi secara undang-undang dibantu oleh pemerintah. Dan diatur ya tentunya ya. Ya ada aturan, ada aturan, peraturan yang ya. terkait itu. Dan PM ini kan sosialnya dok. Kenapa Ya. dokter mau? Iya tadi kembali di awal tadi ya bahwa banyak hal-hal yang mungkin kita harus sedikit mau berkorban ya. Ya karena contoh misalnya ada orang butuh darah nggak dapet, sedihnya bukan main tuh. Kadang kita sedih ya, bukan hanya mereka ya. Bukan hanya mereka, kita pun sedih. Atau misalnya ada orang misalnya harus donor rutin. Saya juga termasuk pembina POPTI Perhimpunan Orang Thalassemia. Thalassemia itu butuh darah terus. Iya. Ya, darah terus. Biar setiap saat itu ya. Betul. Ya, tergantung ada tingkat berat ringan penyakitnya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu. Ya itu kan kalau seperti itu kan kasihan. Nah, bagaimana? Ya jadi memang kita melihat itu kondisi-kondisi itu sebenarnya harus ada yang kita upayakan. Ya. Tidak mungkin kita selamanya nuntut pemerintah, nggak mungkin kan? Iya. Ya kalau tidak kita siapa lagi yang berbuat? Nah, ini bahasa yang luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Ini keren ini dok. Ya. Jadi ini luar biasa, cukup memotivasi kita Bapak Ibu sekalian untuk harapan Dokter Yakub kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga para dokter dan juga rumah sakit yang belum ada bank darah tadi. Kira-kira apa yang diharapkan dan mungkin pesan-pesan untuk mereka dok? Baik. Jadi kami sendiri punya target. Ya ini target ya, bisa tercapai bisa tidak tercapai. Di 2024 ini terjadi namanya ketahanan darah Sumatera Selatan. Ketahanan darah. Ya. Artinya stok darah itu akan stabil di situ. Sesama UDD PMI bisa saling support, dengan UTD rumah sakit bisa saling support. Nah, ini bisa jadi kebutuhan darah itu bukan satu hal yang membingungkan masyarakat lagi. Bisa bilang tadi, urusan darah urusan rumah sakit dan PMI. Ya, harusnya seperti itu. Nah, ini paling tidak 90% lah. Karena mungkin masih ada yang butuh darah pengganti, contoh yang resus negatif tadi. Contoh mungkin orang thalassemia tadi, mungkin. Tapi secara umum kita sebisa mungkin stok di rumah sakit itu stabil. Nah, stok rumah sakit stabil tergantung juga perencanaan rumah sakit bagaimana. Darah ini kan ada masa simpannya juga, nggak mungkin dia stok banyak-banyak tuh nggak dipakai. Jadi semua itu harus kita koordinasikan namanya. Kalau kita melihat dari Permenkes 83 itu memang jejaring pelayanan darah sebetulnya. Iya. Nah, jadi itu yang mesti kita aktifkan kembali, giatkan. Memang dari Dinkesprop sudah berupaya untuk membuat semacam database seperti itu ya. Juga kita sudah pernah ada mahasiswa dari satu perguruan tinggi swasta sedang membuat sistem
Ya kita oke lah, kita coba gandeng nantinya ke depan. Kita kan tadi saya bilang tadi kita kolaborasi, gotong royong. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Termasuk pada masyarakat kita perlu gotong royong, Iya, gotong sinergi agar masyarakat juga sama-sama tergerak hatinya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan darah. Iya. Kalau harapan kepada pemerintah sendiri apa Dok? Atau mungkin ucapan apa peran pemerintah yang sudah diberikan untuk Baik. PMB? Ya, alhamdulillah terima kasih terutama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah membantu ya, membantu kami ya. Dalam hal ini mungkin harapan kami ya agar lebih concern dalam menjamin pelayanan darah ini, karena secara peraturan juga pemerintah itu bertanggung jawab untuk berjalan pelayanan darah ini. Jadi kami sebagai satu bagian dari Palang Merah ini hanya menjalankan salah satu fungsi tadi. Jadi insya Allah bersama-sama pemerintah, masyarakat, ya semua pihak, maka ini kita berupaya. Masalah darah ini bukan cuma di kita saja, hampir semua tempat bermasalah. Tapi kita berupaya untuk ini carikan solusi. Nah, jadi solusi, syukur-syukur ini menjadi satu pilot project bagi daerah lain. Oh bisa, begini. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Siap. Baik Dok, ini tidak terasa ini sudah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol berbincang-bincang tentang donor darah. Tapi luar biasa peran pemerintah di Sumatera Selatan, dan juga Kota Palembang, dan juga animo masyarakat kini sudah mulai cukup baik ya, cukup terjadi peningkatan yang signifikan untuk pendonor-pendonor yang ada di Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Hanya saja target kita bagaimana di 2024 stok darah itu stabil minimal 90%. Ya. Pada masyarakat Indonesia, yuk jangan lupa kita donorkan darah kita. Inilah akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Setetes darah menyelamatkan jiwa dan setetes darah adalah nyawa. Luar biasa. Saya Muhammad Bisnantoro mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.